Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik pada tema 3 subtema 2. Anak-anakku kelas 6, pada video pembelajaran part 2 ini terdapat dua muatan pelajaran. Yang pertama yaitu IPS, kita akan belajar tentang modernisasi. Yang kedua adalah SBDP, kita akan belajar kembali tentang interval nada. Tujuan pembelajaran pada video part 2 ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan perubahan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan dalam bidang pendidikan dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi interval nada dan menyanyikan lagu Mariam Tomong dengan benar. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pelajaran yang keempat, yaitu IPS mengenai penemuan televisi. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird mendemonstrasikan televisi pertama kali pada tahun 1925 di Royal Institute London. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kata televisi sendiri berasal dari bahasa Yunani tele dan visio. Tele artinya jauh dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan. Jadi televisi itu dapat diartikan bahwa alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar karena mampu mengubah peradaban dunia. Dengan ditemukannya televisi, pastilah ada pengaruhnya, terutama dalam dunia pendidikan. Untuk pengaruh positifnya yaitu menjadi sarana pembelajaran tambahan dan membantu memperluas wawasan siswa. Sebaliknya, ada juga pengaruh negatif televisi terhadap pendidikan, yaitu mengurangi waktu belajar dan banyak berisi tontonan yang kurang cocok untuk siswa. Selain berpengaruh terhadap dunia pendidikan, televisi juga berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Pengaruh positifnya adalah mudahnya penyampaian suatu ilmu pengetahuan terhadap masyarakat dan membantu memperluas wawasan masyarakat. Sedangkan pengaruh negatif televisi terhadap ilmu pengetahuan adalah membuat siswa malas belajar karena sering menonton TV, dan seseorang dapat meniru tindak kejahatan dari tayangan TV tersebut. Dari penemuan televisi, kita sekarang beralih pada penemuan jam mekanik. Kita simak sejarahnya yuk. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian berkembang di tahun 1656, terjadilah perkembangan yang besar dengan ditemukannya jam lonceng. Nah, pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian berkembang lagi di tahun 1920, ditemukanlah jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Dengan ditemukannya jam mekanik, kita harus berpikir mengapa penemuan jam itu berkembang dari waktu ke waktu. Jawabannya karena manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Kemudian tentunya jam ini mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyadarkan kita untuk lebih menghargai waktu sebagai pengingat kita, sebagai hiasan dinding ruangan. Dari penemuan jam mekanik, kita beralih pada penemuan lampu lalu lintas. Penemu lampu lalu lintas bernama Great Augustus Morgan. Ia menemukan lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia.
Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian listrik paralel. Sungguh mulia sekali tujuan Morgan dalam menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan raya yang ramai. Selain ada Gareth Augustus Morgan, ada juga Charles Babbage, yaitu seorang penemu komputer. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliau yang menggagas utama dalam menemukan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan adalah kalkulator otomatis pertama di dunia. Babbage ini terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Kita simak perkembangan komputer dari waktu ke waktu. Dimulai dari tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional abacus. Kemudian berkembang di tahun 1821, komputer pertama ditemukan, bentuknya seperti lemari yang besar sekali itu. Kemudian berkembang lagi di tahun 1939, komputer listrik mulai dibuat. Kemudian tahun 1971, email atau surat elektronik pertama berhasil dikirim. Berkembanglah di tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. 2 tahun kemudian, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Di tahun 1983, komputer dapat tersambungkan dengan internet dengan jaringan global. Di tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat melalui mesin komputer. Dengan ditemukannya komputer, pastilah barang tersebut memiliki manfaat, terutama untuk kita dalam bidang pendidikan. Dampaknya yaitu sebagai sarana belajar online atau daring bagi siswa. Kemudian untuk mengerjakan tugas dan mengirim email, memudahkan guru menganalisis perkembangan belajar siswa. Kemudian dampak ditemukannya komputer dalam bidang ilmu pengetahuan adalah mudahnya untuk membuat pemodelan abstrak menjadi nyata. Perkembangan iptek semakin pesat dan dapat menciptakan teknologi yang memudahkan manusia, misalnya mesin. Selain ditemukannya komputer, juga ada penemuan sebuah pensil. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Grafit ini ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cepat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Kemudian ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi, yang disebut dengan pensil. Pensil mulai dijual massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Oke anak-anak, terakhir kita masuk pada pelajaran yang kelima, yaitu SBDP, mengenai interval nada. Dalam menyanyi ternyata juga ada berbagai teknik, salah satunya teknik solfeggio atau lebih dikenal dengan teknik solmisasi. Solmisasi adalah sistem yang menghubungkan setiap not dari tangga nada musik. Tangga nada solmisasi terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Teknik solmisasi dapat dikatakan sebagai teknik dasar dalam bernyanyi. Mengapa? Karena dengan menerapkan teknik ini, maka kita terbantu agar tidak fals dalam bernyanyi. Fals adalah ketidakharmonisan atau ketidakselarasan yang terjadi antara penyanyi dengan musik yang mengiringinya saat bernyanyi. Dengan kita rajin berlatih, maka dapat melatih kepekaan kita terhadap interval atau setiap tangga nada yang ada pada solmisasi. Jika sudah semakin peka pada setiap nada, maka nantinya tidak lagi fals dalam bernyanyi. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.